Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan. Di antara kesempurnaan itu, Allah anugerahkan manusia perut sebagai wadah makanan yang dengannya manusia bisa bertahan hidup. Namun, di balik nikmat itu, ada pula bahaya besar yang mengintai, terutama ketika perut diisi melebihi batas kewajaran. Sholawat salam semoga selalu terucap dari lisan kita atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang berbahagia, Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, menyingkap rahasia besar mengenai hubungan antara perut, hati, dan perjalanan spiritual seorang hamba. Mengapa perut menjadi pokok pembahasan? Banyak orang mengira bahwa bahaya terbesar bagi hati adalah dosa-dosa besar seperti zina, riba, atau pembunuhan. Memang, dosa itu besar. Tetapi Al-Ghazali menjelaskan bahwa akar dari banyak keburukan justru bermula dari syahwat perut. Dari perut yang penuh, lahirlah syahwat kemaluan, kerakusan terhadap dunia, kemalasan dalam ibadah, serta kesombongan karena merasa memiliki kekuatan. Dengan kata lain, perut yang penuh adalah pintu masuk bagi setan untuk menguasai hati. Bayangkan, sebuah bejana kecil bernama perut ini mampu memengaruhi cara seseorang berpikir, beribadah, dan berinteraksi dengan sesamanya. Ketika ia penuh, hati menjadi berat, otak sulit berpikir jernih, dan tubuh malas digerakkan untuk kebaikan. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia tidak bisa menahan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini seolah menjadi kunci utama dalam memahami nasihat Al-Ghazali, bahwa menjaga perut bukan sekadar menjaga kesehatan jasmani, tetapi juga menjaga kebeningan hati. Kenyang dan tumpulnya hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya menjelaskan bahwa kenyang yang berlebihan menumpulkan hati. Hati yang seharusnya lembut, mudah menerima cahaya ilmu dan hikmah, menjadi keras dan kaku. Seseorang yang terlalu kenyang akan sulit merasakan kehusyukan dalam sholat, sulit menangis ketika membaca Al-Quran, bahkan sulit merasakan nikmatnya ibadah. Seorang ulama besar berkata, "Barang siapa banyak makan, maka ia akan banyak tidur. Barang siapa banyak tidur, maka ia akan kehilangan banyak waktu. Barang siapa kehilangan banyak waktu, maka ia akan kehilangan banyak kebaikan." Maka jelaslah, perut penuh bukan hanya mengganggu kesehatan fisik, tetapi juga mencuri waktu, energi, bahkan kesempatan mendekat kepada Allah. Bahaya pertama, lahirnya malas beribadah. Orang yang terlalu kenyang biasanya berat untuk berdiri sholat malam, enggan berzikir lama, dan cepat bosan dalam membaca Al-Quran. Al-Ghazali menegaskan bahwa tubuh yang terlalu kenyang menjadi seperti beban berat yang mengikat jiwa. Ia ingin terbang ke langit, tetapi rantai perut menariknya jatuh ke tanah. Jika kita renungkan, berapa banyak rencana ibadah yang batal hanya karena perut terlalu penuh. Betapa sering seseorang berkata, "Nanti setelah kenyang baru aku sholat," tetapi yang terjadi justru ia mengantuk, tertidur, lalu meninggalkan ibadah yang mulia. Bahaya kedua, membuka pintu syahwat. Perut yang penuh menyalakan api syahwat kemaluan. Karena itulah Rasulullah menganjurkan pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa, sebab puasa akan melemahkan syahwat. Al-Ghazali menyebut bahwa banyaknya perzinahan, pandangan liar, dan pikiran kotor sering bermula dari kenyang yang berlebihan. Ketika perut dipenuhi makanan tanpa kendali, syahwat pun menguat. Mata mudah liar, telinga senang mendengar hal-hal sia-sia, dan hati sibuk membayangkan kenikmatan dunia. Padahal semua itu adalah racun bagi jiwa. Bahaya ketiga, hilangnya kepekaan sosial.
Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa kenyang membuat seseorang lupa pada orang lapar. Bagaimana mungkin seseorang yang perutnya selalu penuh bisa benar-benar merasakan penderitaan fakir miskin? Lapar mendidik hati agar peka, sedangkan kenyang yang berlebihan menjadikan hati keras dan egois. Dalam Ihya, Al-Ghazali menukil perkataan sebagian salaf. Janganlah kamu makan hingga kenyang, sebab jika kamu kenyang, kamu akan lupa kepada orang lapar. Tetapi jika kamu lapar, kamu akan ingat pada orang lapar. Betapa halus pendidikan spiritual ini. Rasa lapar ternyata bisa membuka pintu empati, sedangkan kenyang menutupnya rapat-rapat. Bahaya keempat, menurunnya kecerdasan ruhani. Dalam pandangan Al-Ghazali, ilmu dan hikmah adalah cahaya yang membutuhkan hati bening. Hati yang bening tidak akan didapat jika perut selalu penuh. Kenyang menjadikan pikiran lambat, daya hafal berkurang, dan ruhani tidak peka terhadap bisikan kebenaran. Tidak sedikit ulama yang sengaja menjaga pola makan mereka seminimal mungkin. Imam Syafi'i misalnya, dikenal sangat sedikit makan, karena menurutnya, kenyangan itu memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, dan membawa pada tidur. Sahabat sekalian, inilah permulaan dari nasihat agung Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang bahaya perut penuh. Kita telah melihat bagaimana kenyang bukan sekadar soal kesehatan fisik, tetapi juga menyentuh ranah yang lebih dalam, hati, akhlak, dan hubungan dengan Allah. Dalam bagian ini kita baru menyentuh pengantar dan 4 bahaya utama. 1. Malas beribadah. 2. Membuka pintu syahwat. 3. Hilangnya kepekaan sosial. 4. Menurunnya kecerdasan ruhani. Selanjutnya, kita akan masuk lebih jauh pada uraian Imam Al-Ghazali mengenai tingkatan lapar, latihan spiritual yang dianjurkan, serta kisah-kisah ulama yang menjaga perut mereka demi mencapai cahaya Allah. Kenyang, sebuah nikmat yang bisa menjadi fitnah. Imam Al-Ghazali memandang kenyang sebagai sesuatu yang memiliki 2 wajah. Di satu sisi, ia adalah nikmat yang membuat manusia bertenaga. Tetapi di sisi lain, bila berlebihan, ia berubah menjadi fitnah yang merusak iman, amal, dan akhlak. Seperti api, ia bisa menjadi penerang bila terkendali, tetapi juga bisa menjadi kebakaran besar bila dibiarkan liar. Karena itu, seorang hamba harus cerdas membaca keadaan perutnya. Jangan sampai perut yang seharusnya menjadi alat untuk menjaga hidup, justru berubah menjadi penjara yang mengekang jiwa. Tingkatan bahaya kenyang menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memerinci bahaya kenyang dalam beberapa tingkatan. Setiap tingkatan semakin berbahaya bila manusia tidak mampu mengendalikannya. 1. Tingkatan fisik, tubuh yang lemah karena berlebihan. Kenyang yang berlebihan pertama-tama menyerang tubuh. Perut yang penuh menekan organ-organ lain, menimbulkan rasa malas, kantuk, dan berat untuk bergerak. Seseorang mungkin merasa tubuhnya segar setelah makan secukupnya, tetapi begitu ia melampaui batas, tubuhnya justru menjadi beban. Rasulullah pernah mengingatkan, "Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila makan tidak sampai kenyang." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalimat ini sederhana, tetapi menjadi prinsip emas. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk terus-menerus dijejali makanan. Justru dengan menjaga pola makan sederhana, tubuh menjadi lebih ringan dan kuat untuk ibadah. 2. Tingkatan psikologis, lahirnya syahwat duniawi. Perut penuh melahirkan keinginan-keinginan lain. Orang yang terlalu kenyang tidak lagi puas dengan makanan sederhana. Ia ingin makanan yang lebih lezat, pakaian yang lebih indah, rumah yang lebih mewah. Nafsu duniawi terus membesar. Al-Ghazali menggambarkan hal ini seperti ember yang bocor. Meskipun air dituangkan terus-menerus, ia tidak akan pernah penuh. Demikianlah hati orang yang terbiasa kenyang, ia tidak pernah puas. 3. Tingkatan ruhani, hati yang tertutup dari cahaya Allah.
Bahaya yang paling dalam dari kenyang adalah tertutupnya hati dari cahaya Allah. Hati yang seharusnya lembut, bening, dan peka terhadap bisikan ilahi, justru tertutup lapisan tebal akibat syahwat perut. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar adalah salah satu kunci hati. Dengan lapar, hati menjadi jernih, pikiran tajam, dan ruh mudah khusyuk dalam ibadah. Sebaliknya, kenyang menjadikan hati keras, mata sulit menangis, dan telinga enggan mendengar kebenaran. Latihan ruhani dalam menahan lapar. Al-Ghazali tidak hanya memperingatkan bahaya kenyang, tetapi juga memberikan jalan keluar berupa latihan menahan lapar. Menurut beliau, lapar bukan sekadar keadaan fisik, melainkan sarana tarbiyah pendidikan jiwa. Ada beberapa tingkatan latihan lapar yang beliau anjurkan. 1. Mengurangi porsi secara bertahap. Tidak semua orang mampu langsung meninggalkan kebiasaan kenyang. Karena itu, latihan pertama adalah mengurangi porsi makan sedikit demi sedikit. Jika biasanya seseorang makan 3 piring, kurangi menjadi 2. Jika biasa 2, kurangi menjadi 1,5. Tujuannya bukan menyiksa tubuh, tetapi mendidik nafsu agar tidak selalu dituruti. 2. Menunda kenikmatan makan. Latihan berikutnya adalah menunda makan meski sudah tersedia makanan. Bukan berarti menyiksa diri, tetapi melatih kesabaran. Bila lapar sudah datang, jangan langsung makan, tetapi tunggu beberapa saat untuk merasakan bagaimana nikmatnya makanan setelah menahan diri. 3. Membiasakan puasa sunnah. Puasa adalah latihan terbaik untuk menundukkan syahwat perut. Dengan berpuasa, seseorang belajar merasakan lapar yang mendalam, sehingga hatinya lebih lembut dan pikirannya lebih jernih. Rasulullah menganjurkan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, bahkan puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. 4. Mengingat keadaan orang lapar. Latihan ruhani yang lain adalah merenungkan keadaan fakir miskin. Al-Ghazali mengajarkan bahwa lapar akan membuat hati lebih peka terhadap penderitaan sesama. Dengan lapar, seseorang bisa mengingat bahwa masih banyak saudara muslim yang tidak mendapatkan sepotong roti pun untuk mengganjal perutnya. Kisah para ulama dalam menjaga perut. Al-Ghazali menukil banyak kisah para ulama yang menjaga diri dari perut penuh. Di antaranya, Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat sederhana dalam makan. Beliau sering berkata, lapar lebih baik bagi hati daripada kenyang. Sebab dengan lapar hati menjadi lembut, sementara dengan kenyang hati menjadi keras. Begitu juga Ibrahim bin Adam, seorang raja yang meninggalkan kerajaannya untuk menjadi seorang zahid. Ia berkata, barang siapa mampu menahan lapar, maka ia akan mengalahkan syaitan. Sebab syaitan mengalir dalam tubuh manusia melalui syahwat perut. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa lapar bukan sekadar penderitaan, tetapi sebuah senjata melawan hawa nafsu. Dalam bagian ini, kita mendalami pandangan Imam Al-Ghazali tentang 1. Tingkatan bahaya kenyang, fisik, psikologis, dan ruhani. 2. Latihan ruhani menahan lapar, mengurangi porsi, menunda makan, berpuasa, dan mengingat orang miskin. 3. Kisah ulama yang menjaga perut mereka demi beningnya hati. Dengan uraian ini, semakin jelas bahwa kenyang adalah bahaya tersembunyi yang bisa merusak jiwa tanpa disadari. Sebaliknya, lapar yang terkendali bisa menjadi jembatan menuju Allah. Lapar sebagai jalan menuju khusyuk dalam salat. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa salah satu penghalang terbesar bagi kekhusyukan salat adalah perut yang penuh. Orang yang kenyang cenderung malas berdiri lama dalam salat, pikirannya mudah melayang kepada makanan yang baru saja disantap, bahkan kadang ia ingin segera menyelesaikan salat karena tubuh terasa berat. Sebaliknya, lapar yang terkendali menjadikan hati lebih lembut. Orang yang salat dengan perut ringan akan lebih mudah merasakan kekhusyukan, lebih tahan lama dalam berdiri, ruku, dan sujud, serta lebih mendalami bacaan Al-Quran.
Para sahabat Rasulullah banyak yang menjaga diri dari kenyang, sebab mereka tahu bahwa cahaya salat akan lebih mudah hadir ketika perut tidak penuh. Zikir yang tertolong oleh lapar. Zikir adalah amalan hati yang membutuhkan kelembutan jiwa. Hati yang keras akibat terlalu banyak makan sulit untuk mengingat Allah dengan penuh perasaan. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa kenyang menjadikan hati berat, sehingga zikir hanya sebatas lisan, tidak meresap ke dalam batin. Namun, ketika seseorang dalam keadaan lapar, ia merasakan kelemahan dirinya, merasa fakir di hadapan Allah, dan zikir pun keluar dari hati yang tulus. Inilah mengapa banyak ulama yang sengaja mengurangi makan agar zikir mereka lebih hidup. Al-Ghazali bahkan menyebut bahwa lapar bisa membuka pintu tangisan dalam doa. Tangisan itu bukan tangisan yang dibuat-buat, melainkan lahir dari hati yang benar-benar lembut. Doa lebih mustajab dengan perut ringan. Rasulullah pernah bersabda, banyak orang yang berdoa kepada Allah, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya makanan halal. Namun Al-Ghazali menambahkan bahwa bukan hanya halal haram, tetapi juga berlebih-lebihan dalam makan bisa memengaruhi doa. Orang yang terlalu kenyang akan berat lisannya dalam berdoa, kurang sungguh-sungguh, dan tidak merasa fakir kepada Allah. Sedangkan lapar menjadikan doa lebih khusyuk, sebab ia datang dari hati yang merasa butuh. Orang lapar tahu betul bagaimana rasanya kekurangan, sehingga ia berdoa dengan penuh harap dan rendah hati. Kekuatan ruhani dari lapar. Menurut Al-Ghazali, lapar yang terkendali bukan melemahkan manusia, melainkan justru menguatkan ruhani. Ada beberapa kekuatan ruhani yang lahir dari lapar. 1. Kekuatan sabar menahan lapar melatih kesabaran, yang merupakan kunci semua kebaikan. 2. Kekuatan syukur orang yang lapar akan lebih menghargai nikmat sederhana. 3. Kekuatan doa-doa orang lapar lebih tulus dan sungguh-sungguh. 4. Kekuatan empati lapar menjadikan hati peka terhadap penderitaan orang lain. Imam Al-Ghazali berkata, lapar membuka pintu-pintu surga bagi hati, sebagaimana kenyang membuka pintu-pintu syahwat dan kelalaian. Kisah orang-orang saleh yang menghidupkan lapar dalam ibadah. Dalam Ihya, Al-Ghazali menukil banyak kisah salaf saleh yang menjaga lapar demi ibadah. Hasan al-Basri berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati daripada lapar. Dengan lapar, hati menjadi lembut, sedangkan dengan kenyang hati menjadi keras. Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, barang siapa ingin melihat mimpinya benar, hendaklah ia memperbanyak lapar dan menahan diri dari kenyang. Karena lapar menjadikan ruh lebih ringan, sehingga mimpinya dekat dengan kebenaran. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan besar, sering menahan lapar agar bisa memperpanjang malamnya dengan ibadah. Beliau berkata, aku heran kepada orang yang kenyang, lalu bagaimana mungkin ia bisa bangun malam? Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa lapar bukan sekadar kekurangan makanan, tetapi sebuah strategi spiritual untuk menghidupkan hati dalam ibadah. Lapar dan ilmu. Satu hal yang menarik, Imam Al-Ghazali menyinggung kaitan antara lapar dengan kecerdasan. Menurut beliau, kenyang membuat pikiran tumpul, hafalan melemah, dan pelajaran sulit masuk. Sebaliknya, lapar menjadikan pikiran tajam. Banyak ulama besar dikenal menjaga makan mereka agar akal tetap jernih. Imam Syafi'i, misalnya, sangat sedikit makan. Beliau berkata, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, sebab kenyang menjadikan tubuh berat, hati keras, tidur panjang, dan malas beribadah. Maka jelaslah, lapar bukan hanya menumbuhkan kekuatan ibadah, tetapi juga kekuatan ilmu. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana lapar yang terkendali bisa melahirkan kekuatan besar dalam ibadah. Membantu khusyuk dalam salat, menghidupkan zikir dengan hati yang lembut.
menjadikan doa lebih mustajab, menguatkan rohani, sabar, syukur, doa, dan empati. Bahkan menajamkan akal untuk mencari ilmu. Sementara itu, kenyang yang berlebihan menjadi penghalang besar dalam semua hal itu. Perut penuh, akar dari banyak akhlak buruk. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa syahwat perut adalah ibu dari berbagai syahwat. Dari perut yang selalu dituruti, lahirlah kerakusan terhadap harta, pertengkaran karena makanan, kezaliman dalam mencari nafkah, bahkan kesombongan dalam pergaulan. Dengan kata lain, banyak penyakit sosial bermula dari kebiasaan memenuhi perut secara berlebihan. Maka, membatasi perut bukan hanya menjaga ibadah pribadi, melainkan juga menjaga keharmonisan masyarakat. 1. Lahirnya kerakusan. Orang yang terbiasa kenyang tidak pernah merasa cukup. Hari ini ia makan enak, esok ia ingin yang lebih enak lagi. Syahwat perut ini kemudian menjalar ke syahwat dunia, rakus harta, rakus kedudukan, rakus pujian manusia. Al-Ghazali berkata, barang siapa dikuasai syahwat perut, maka ia akan dikuasai pula oleh syahwat dunia. Karena perut adalah sumber syahwat, dan syahwat adalah sumber segala keburukan. Kerakusan inilah yang sering menjadi penyebab seseorang lupa halal haram. Ia bekerja tanpa peduli kejujuran, berdagang dengan tipu daya, bahkan berani menzalimi orang lain demi memuaskan nafsu perut dan nafsu dunianya. 2. Pertengkaran dan permusuhan. Kenyang tidak hanya menyalakan syahwat pribadi, tetapi juga melahirkan konflik sosial. Betapa banyak pertengkaran dalam keluarga, permusuhan antar tetangga, bahkan peperangan antar bangsa yang berawal dari perebutan makanan dan sumber daya. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyinggung bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan perutnya bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Ia tidak peduli apakah saudaranya lapar, yang penting dirinya kenyang. Dari sini lahir kezaliman sosial, penimbunan bahan pokok, korupsi dana rakyat, monopoli perdagangan. Padahal Rasulullah telah bersabda, tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Tobrani. Hadis ini menunjukkan bahwa kenyang yang egois adalah racun yang merusak persaudaraan. 3. Hilangnya rasa qanaah. Bahaya sosial lain dari perut penuh adalah hilangnya rasa qanaah merasa cukup. Orang yang perutnya selalu dituruti sulit menerima keadaan sederhana. Ia selalu merasa kekurangan meskipun hartanya berlimpah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa qanaah adalah pintu kebahagiaan. Orang yang qanaah meski makan dengan roti kering tetap merasa nikmat. Sebaliknya, orang yang rakus meski duduk di meja mewah tetap gelisah. Dengan hilangnya qanaah, seseorang mudah iri kepada orang lain, sulit bersyukur, dan akhirnya hidupnya penuh kegelisahan. 4. Menutup pintu solidaritas sosial. Salah satu bahaya besar dari perut penuh adalah tertutupnya rasa peduli terhadap orang miskin. Orang yang terbiasa kenyang sulit merasakan penderitaan orang lapar. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebutkan bahwa lapar mendidik hati untuk peduli. Dengan lapar, seseorang bisa mengingat saudara-saudaranya yang kekurangan. Sedangkan kenyang yang berlebihan menjadikan hatinya keras, bahkan tega melihat orang lain menderita tanpa berbuat apa-apa. Karena itulah, zakat, infak, dan sedekah seringkali sulit dilakukan oleh orang yang terlalu menuruti syahwat perut. Ia lebih memilih menghamburkan hartanya untuk memenuhi selera, daripada berbagi kepada yang membutuhkan. 5. Kesombongan dan meremehkan sesama. Perut penuh juga seringkali menumbuhkan kesombongan. Orang yang terbiasa makan enak, berpakaian mewah, dan hidup serba berkecukupan bisa merasa lebih tinggi daripada yang sederhana. Ia memandang rendah makanan orang lain, meremehkan hidangan sederhana, bahkan merendahkan orang miskin. Padahal Nabi mengajarkan kesederhanaan. Beliau tidak pernah menolak makanan yang ada, dan tidak pernah menghina makanan yang sederhana.
Kesombongan karena makanan adalah tanda kerasnya hati akibat perut yang selalu penuh. Kisah keteladanan para salaf dalam menahan syahwat perut. Imam Al-Ghazali banyak menukil kisah orang-orang saleh yang menjaga diri dari bahaya sosial perut penuh. Umar bin Khattab radhiyallahu pernah berkata kepada perutnya, "Demi Allah, engkau tidak akan kenyang hingga anak-anak kaum muslimin kenyang." Inilah contoh pemimpin yang tidak mau perutnya penuh sementara rakyatnya lapar. Abu Bakar radhiyallahu sering menahan lapar agar bisa berbagi makanan dengan fakir miskin. Beliau lebih memilih lapar bersama mereka daripada kenyang seorang diri. Ibrahim bin Adam menasihati muridnya, barang siapa menginginkan hati yang lembut, hendaklah ia membiasakan lapar, qanaah, dan menjauhi perut penuh. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa menahan syahwat perut tidak hanya menguatkan ibadah, tetapi juga menjaga akhlak mulia dalam bermasyarakat. Dalam bagian ini kita melihat bahaya sosial dan akhlak dari perut penuh. 1. Lahirnya kerakusan. 2. Timbulnya pertengkaran dan permusuhan. 3. Hilangnya rasa qanaah. 4. Tertutupnya solidaritas sosial. 5. Timbulnya kesombongan. Semua ini menunjukkan bahwa perut bukan sekadar urusan pribadi, tetapi sangat berpengaruh pada akhlak dan kehidupan sosial. Perut penuh sebagai gerbang syahwat dan kebinasaan jiwa. 1. Perut, pintu pertama syahwat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa syahwat manusia bermula dari perut. Saat perut dipenuhi makanan, ia membangkitkan keinginan lain yang lebih berbahaya, keinginan akan syahwat seksual, kesenangan dunia, kemalasan, hingga keinginan berlebih dalam harta. Perut yang selalu kenyang bagaikan membuka pintu besar menuju lautan syahwat tanpa batas. Perut kenyang melemahkan akal dan menguatkan hawa nafsu. Maka tak heran, Nabi Muhammad pernah mengingatkan dalam sabdanya, "Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ini seolah menjadi kompas kehidupan, jangan pernah menjadikan perut sebagai penjara diri yang membuat semua amal kebaikan terhalang. 2. Lapar sebagai senjata orang saleh. Dalam catatan Ihya Ulumuddin, banyak orang-orang saleh terdahulu yang justru menjadikan lapar sebagai kunci ibadah. Mereka percaya bahwa kelaparan bukanlah aib, melainkan tameng. Sebab dengan lapar, hati lebih lembut, doa lebih khusyuk, dan tubuh lebih ringan untuk ibadah. Al-Ghazali menceritakan bahwa sebagian ulama berkata, barang siapa menundukkan syahwat perutnya, maka ia mampu menundukkan segala syahwat lainnya. Barang siapa tidak mampu menundukkan syahwat perutnya, maka ia akan dikuasai oleh syahwat lainnya. Artinya, menahan diri dari kenyang adalah bentuk penjagaan benteng jiwa. Jika benteng ini jebol, maka syahwat lain akan mudah masuk, menguasai, dan akhirnya menjerumuskan. 3. Kenyang menghalangi hikmah dan cahaya hati. Salah satu bahaya besar dari perut penuh adalah hilangnya cahaya hati. Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa kenyang membuat hati tumpul. Orang yang terlalu banyak makan sulit menerima hikmah, sulit merenungi ayat-ayat Allah, dan sulit menikmati lezatnya ibadah. Rasulullah juga pernah memberi peringatan. Janganlah kalian banyak makan, karena sesungguhnya banyak makan itu mematikan hati, memberatkan badan, dan melemahkan dari beribadah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hati yang tumpul karena kenyang ibarat cermin yang penuh debu tak bisa lagi memantulkan cahaya kebenaran. 4. Kenyang menjadi sumber penyakit jasmani. Al-Ghazali juga menyinggung bahwa perut yang terus dipenuhi makanan adalah sumber penyakit fisik. Banyak penyakit muncul dari pola makan yang berlebihan. Tidakkah kita melihat, seseorang yang tak mampu mengendalikan nafsu makan akhirnya menderita berbagai penyakit, obesitas, darah tinggi, jantung, diabetes,
dan lainnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, karena kenyang itu memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mendatangkan tidur, dan melemahkan dari ibadah." Kenyang, dengan demikian, bukan hanya bahaya rohani, tetapi juga bahaya jasmani. 5. Perut penuh membawa lalai dari kematian. Bahaya berikutnya yang ditegaskan Al-Ghazali adalah kenyang membuat manusia lupa mati. Saat perut penuh, tubuh merasa nyaman, jiwa terlena, dan hati terbuai dengan dunia. Ia tidak lagi mengingat bahwa kehidupan ini sementara. Lapar, sebaliknya, menjadi pengingat kematian. Sebab orang yang lapar menyadari bahwa dunia ini fana, dan hanya Allah yang menjadi sandaran sejati. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, "Kenyang itu mengeraskan hati, melemahkan tubuh, dan mendatangkan tidur." Kerasnya hati membuat manusia enggan mengingat akhirat, padahal itu adalah tujuan hidup yang hakiki. 6. Kisah ulama yang menjaga diri dari kenyang. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menuturkan banyak kisah ulama yang sangat berhati-hati dari bahaya kenyang. Imam Malik pernah berkata, tidak ada yang lebih merusak agama seseorang dibandingkan perutnya. Jika perut penuh, syahwat bangkit, dan agama pun rusak. Abu Yazid Al-Bustami berujar, selama 30 tahun aku tidak pernah kenyang, sebab kenyang mendatangkan keras hati dan menghalangi dari ibadah. Kisah-kisah ini mengajarkan kepada kita, bahwa orang besar menjaga dirinya bukan hanya dari dosa besar, tetapi juga dari sekadar kenyang yang berlebihan. 7. Renungan praktis. Dari uraian Al-Ghazali, kita belajar bahwa perut penuh adalah sumber bahaya baik untuk hati, jiwa, maupun tubuh. Maka cara paling sederhana untuk menghindari bahaya ini adalah membiasakan lapar secukupnya. Tidak berarti kita harus menyiksa diri dengan kelaparan, tetapi cukup menjaga keseimbangan. Aturan Rasulullah menjadi panduan emas, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Inilah jalan tengah yang membuat tubuh sehat, hati jernih, dan jiwa dekat dengan Allah. Kita telah memahami bahwa perut penuh adalah gerbang bahaya besar, ia membuka pintu syahwat, menghalangi cahaya hati, membawa penyakit fisik, menumbuhkan kelalaian, hingga mengeraskan jiwa. Tidak heran, para ulama besar menaruh perhatian besar pada soal makan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali, sesungguhnya asal segala syahwat itu adalah perut, dan syahwat itu ibarat cabang dari pohon yang berakar pada perut. Barang siapa mampu menguasai perutnya, maka ia akan mampu menguasai seluruh syahwatnya. Perut penuh, sumber penyakit hati dan lupa akhirat. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah. Pada bagian-bagian sebelumnya kita telah membahas bagaimana perut yang terlalu kenyang menjadi awal dari banyak keburukan, mulai dari hilangnya semangat ibadah, munculnya syahwat yang liar, hingga timbulnya kelalaian. Pada bagian ke-6 ini, mari kita fokuskan pandangan pada satu hakikat penting yang dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yaitu bahwa perut penuh bukan sekadar urusan jasmani, tetapi menjadi sumber penyakit hati yang berbahaya. 1. Perut dan hati, dua cermin yang saling terhubung. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Dari hati muncul niat, tekad, cinta, kebencian, dan arah hidup. Sedangkan perut, menurut beliau, adalah salah satu pintu masuk terbesar bagi setan untuk merusak hati. Bagaimana hal itu terjadi? Ketika perut penuh makanan, tubuh menjadi berat dan malas. Tetapi lebih dari itu, hati pun ikut tertutup. Seperti kaca yang ditutupi debu, ia tidak lagi mampu memantulkan cahaya ilahi. Orang yang terlalu kenyang akan sulit menangis dalam doa, sulit khusyuk dalam sholat, bahkan sulit merasakan getaran iman ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. 2. Kenyang dan lupa akhirat. Perut penuh menjadikan manusia lebih dekat pada dunia dan jauh dari akhirat.
Seseorang yang terlalu sibuk menikmati makanan, akan kehilangan rasa haus terhadap ilmu, amal, dan ibadah. Imam Al-Ghazali mengibaratkan orang yang kenyang sebagai musafir yang membawa beban berat, ia tidak mampu berjalan jauh, cepat letih, dan akhirnya berhenti di tengah jalan sebelum mencapai tujuan. Bukankah tujuan hidup kita adalah akhirat? Lalu bagaimana bisa kita sampai ke sana jika perjalanan terhenti hanya karena beban perut yang tak terkendali? Allah telah memperingatkan, maka berpalinglah kamu dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Quran Surat An-Najm, 29-30. Ayat ini menunjukkan bahwa sibuk dengan kesenangan dunia, termasuk makanan yang berlebihan, akan membatasi pandangan manusia hanya pada dunia saja, sementara akhirat terlupakan. 3. Penyakit hati yang timbul karena kenyang. Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa penyakit hati yang lahir dari perut kenyang, di antaranya keras hati. Hati menjadi kaku, sulit tersentuh oleh ayat-ayat Allah, sulit meneteskan air mata karena takut padanya. Tamak dan rakus. Kenyang tidak membuat perut puas, justru menimbulkan keinginan lebih. Hari ini cukup satu hidangan, besok ingin dua, lusa ingin tiga. Lalai dari zikir, lidah menjadi malas mengucap subhanallah atau astagfirullah karena hati sedang sibuk menikmati rasa kenyang. Mudah marah dan gelisah, tubuh yang kekenyangan menjadikan hati tidak stabil. Lihatlah anak kecil setelah makan terlalu banyak, mereka sering rewel dan menangis. Begitu pula orang dewasa, kenyang berlebihan membuat jiwa sulit tenang. Cinta dunia, kenikmatan makanan yang terus-menerus dicari membuat hati semakin melekat pada dunia. 4. Kenyang membuka pintu setan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan itu berjalan pada manusia melalui aliran darah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali menjelaskan, salah satu cara setan menguasai manusia adalah melalui makanan yang berlebihan. Dengan perut penuh, syahwat menguat, akal melemah, dan setan lebih mudah membisikkan maksiat. Sebab itu, beliau menegaskan, lapar yang terukur adalah benteng dari setan, sedangkan kenyang adalah pintu masuknya. 5. Mengapa hati mudah tertutup saat kenyang? Hati yang lembut ibarat tanah subur yang siap menerima air. Namun, ketika perut penuh, hati menjadi seperti tanah yang keras, air iman tidak bisa meresap. Ada dua sebab utama. 1. Tertutup oleh kelalaian dan kenyang membuat pikiran hanya tertuju pada kenikmatan tubuh, sehingga lupa pada Allah. 2. Terhalang dari cahaya ibadah dan kenyang menimbulkan malas, hingga ibadah menjadi berat. Tanpa ibadah, hati semakin gelap. 6. Lapar yang membawa cahaya. Sebaliknya, Imam Al-Ghazali menekankan keutamaan lapar yang terukur. Lapar bukan berarti tidak makan sama sekali, melainkan makan sekadar untuk menguatkan badan, bukan menimbunnya dengan beban. Dalam keadaan lapar, hati lebih lembut, doa lebih mudah khusyuk, salat lebih tenang, zikir lebih terasa, dan ingatan terhadap Allah lebih kuat. Bahkan para ulama salaf sering mengatakan, lapar adalah kunci surga. Wahai sahabat, dari uraian ini kita memahami bahwa perut penuh bukan sekadar masalah kesehatan fisik, tetapi juga penyakit rohani yang memutus hubungan kita dengan Allah. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kenyang adalah induk dari banyak penyakit hati, keras hati, cinta dunia, lalai dari ibadah, dan dekat dengan setan. Karena itu, marilah kita belajar mengendalikan makan, makanlah sekadar cukup untuk menguatkan badan, bukan untuk mematikan hati. Sebab, orang yang mampu mengendalikan perutnya akan lebih mudah mengendalikan seluruh anggota tubuhnya menuju taat kepada Allah. Lapar sebagai jalan penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah sebelumnya kita membahas dampak buruk perut penuh baik terhadap fisik, akal,
maupun spiritual. Kini kita memasuki salah satu inti ajaran Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Lapar bukan sekadar kekurangan makanan, tetapi ia adalah sebuah jalan penyucian jiwa yang membuka tabir kedekatan dengan Allah. 1. Lapar menyingkap kelemahan diri. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa lapar adalah cermin yang memantulkan hakikat kelemahan manusia. Saat perut kosong, manusia menyadari betapa rapuh dirinya. Ia tidak bisa bertahan hidup tanpa sepotong roti atau seteguk air. Kesadaran ini meluluhkan kesombongan dan menumbuhkan sifat tawadhu. Sementara itu, perut yang kenyang membuat manusia merasa kuat, mandiri, bahkan terkadang angkuh. Ia lupa bahwa sebutir nasi pun adalah titipan Allah. Dalam keadaan lapar, manusia belajar merundukkan diri, mengingat bahwa seluruh kekuatannya hanyalah pinjaman yang setiap saat bisa hilang bila Allah berkehendak. Inilah awal dari jalan kesucian, mengenal kelemahan diri dan kekuasaan Tuhan. 2. Lapar membuka pintu tafakur. Orang yang terbiasa menahan lapar, menurut Al-Ghazali, lebih mudah untuk bertafakur. Pikiran dan hatinya menjadi jernih. Ia tidak sibuk memikirkan apa yang akan dimakan, bagaimana rasa hidangan, atau kenyamanan setelah perut kenyang. Sebaliknya, orang yang penuh dengan makanan cenderung malas berpikir. Hatinya tertutup oleh beban perut. Tafakur yang seharusnya menjadi pintu masuk menuju marifat tidak mampu ia lakukan dengan sempurna. Oleh karena itu, para ulama terdahulu sering berpuasa panjang, bukan semata-mata untuk menahan lapar, tetapi agar akalnya terbuka, hatinya hidup, dan pikirannya tercerahkan dengan cahaya Allah. 3. Lapar melatih kesabaran. Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar adalah madrasah kesabaran. Tidak ada kesabaran yang lebih nyata selain menahan diri dari makanan ketika perut meronta meminta isi. Orang yang bisa sabar menahan lapar, biasanya juga mampu bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Sebab, lapar mengajarkan pengendalian nafsu yang paling mendasar. Jika ia berhasil menaklukkan nafsu makan, maka ia lebih siap menaklukkan nafsu syahwat, amarah, dan ambisi dunia. Inilah rahasia mengapa Nabi bersabda, puasa adalah setengah dari kesabaran. Karena dalam lapar terkandung kekuatan spiritual untuk menundukkan keinginan dan mengarahkan hati menuju Allah. 4. Lapar membawa rasa syukur. Manusia seringkali baru benar-benar merasakan nikmat ketika kehilangan. Lapar membuat seseorang memahami betapa besar nikmat sepotong roti, betapa berharganya seteguk air. Al-Ghazali menyebutkan, perut kosong adalah guru yang mengajarkan syukur. Saat kita lapar, kita merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Hati pun menjadi lembut, mudah berempati, dan rela berbagi. Sementara perut penuh justru sering melahirkan keluh kesah, makanan ini kurang enak, lauk itu tidak sesuai selera, hidangan ini terasa hambar. Padahal, bagi mereka yang lapar, sepotong roti kering pun terasa lebih lezat dari makanan mewah di meja orang yang kenyang. 5. Lapar membuka pintu khusyuk. Al-Ghazali mengungkapkan rahasia lain dari lapar, ia adalah jalan menuju khusyuk dalam ibadah. Orang yang kenyang sulit untuk berdiri lama dalam sholat. Ruku dan sujudnya terasa berat. Doanya pun sering tidak hikmat karena pikirannya sibuk dengan rasa penuh di perut. Sebaliknya, orang yang lapar cenderung merasakan kelembutan hati ketika berdoa. Ia lebih mudah menangis, lebih dalam merasakan ketundukan, dan lebih khusyuk dalam berdiri di hadapan Allah. Karena itulah para ulama sufi dahulu sengaja membatasi makan mereka, agar sholat malam mereka hidup dengan air mata, bukan dengan rasa kantuk dan kekenyangan. 6. Lapar sebagai warisan para nabi. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar adalah salah satu ciri kehidupan para nabi dan orang-orang soleh. Nabi Muhammad hidup dengan sederhana. Tidak jarang perut beliau dikencangkan dengan batu karena lapar. Para sahabat pun terbiasa menahan lapar di jalan dakwah. Bukan berarti mereka tidak mampu makan,
melainkan mereka tahu bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Mereka memilih lapar agar hati mereka tetap hidup, agar doa mereka lebih mustajab, dan agar ibadah mereka lebih khusyuk. Bandingkan dengan kita yang sering kali menjadikan kenyang sebagai tujuan, bukan sebagai kebutuhan. Inilah perbedaan besar antara jalan para nabi dan jalan orang yang tertipu dunia. 7. Lapar menghaluskan rasa ruhani. Al-Ghazali mengibaratkan perut sebagai wadah. Semakin penuh wadah itu, semakin sulit cahaya Allah masuk ke dalamnya. Tapi ketika perut kosong, cahaya ruhani lebih mudah meresap. Inilah mengapa orang yang lapar seringkali lebih peka terhadap suara hati, lebih mudah menangis ketika mendengar ayat Al-Quran, dan lebih cepat tersentuh oleh nasihat. Sedangkan orang yang kenyang, hatinya keras. Ayat dibacakan, telinganya mendengar, tetapi hati tidak tergetar. Seolah-olah ada tembok tebal yang menghalangi cahaya kebenaran untuk masuk. Dan tembok itu adalah perut yang selalu dipenuhi makanan. Sahabatku yang budiman, lapar dalam pandangan Imam Al-Ghazali bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru lapar adalah guru yang membuka banyak pintu kebaikan, kesabaran, tafakur, syukur, khusyuk, dan empati. Bahaya perut penuh bukan hanya soal kesehatan tubuh, melainkan juga tentang tertutupnya hati dari cahaya Allah. Maka, jika kita ingin mendekat kepada Allah, belajarlah mencintai lapar. Bukan lapar yang melumpuhkan, melainkan lapar yang menumbuhkan kesadaran, menghidupkan jiwa, dan menghaluskan rasa ruhani. Bahaya perut penuh, hilangnya cahaya hati dan jatuhnya martabat ruhani. Sahabat pembaca yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita telah menyinggung bagaimana perut yang penuh dapat menimbulkan kelemahan fisik, kelesuan dalam ibadah, hingga munculnya sifat malas dan dominasi syahwat. Pada bagian ini, mari kita renungi lebih dalam satu dimensi yang sering diabaikan, yaitu hubungan antara perut penuh dengan gelapnya hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberi isyarat yang sangat mendalam, kenyang adalah pangkal segala penyakit hati, sementara lapar adalah pintu segala kebaikan dan cahaya ruhani. 1. Perut penuh, cahaya hati meredup. Hati manusia ibarat sebuah cermin. Ketika cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya kebenaran dan pancaran makrifat Allah. Namun, jika cermin itu kotor karena kerak duniawi, maka cahaya tidak lagi mampu menembusnya. Perut yang penuh, kata Al-Ghazali, menjadi salah satu kotoran itu. Mengapa demikian? Karena kenyang melahirkan kelalaian. Orang yang kenyang lebih sibuk dengan rasa puasnya, kantuknya, atau malasnya daripada dengan mengingat Allah. Lidahnya berat menyebut zikrullah, matanya berat untuk membaca Al-Quran, bahkan telinganya pun enggan mendengar nasihat. Seakan-akan kenyang menutup pintu hati dari cahaya ilahi. 2. Hubungan perut dengan syahwat dan hawa nafsu. Al-Ghazali menekankan bahwa perut adalah sumber segala syahwat. Saat perut kenyang, syahwat yang lain ikut bangkit, syahwat tidur, syahwat pandangan, syahwat bicara, hingga syahwat kemaluan. Nafsu semakin kuat, sementara akal semakin lemah. Disinilah terjadi ketimpangan besar, ruhani manusia tertindas oleh jasadnya sendiri. Seseorang yang ingin menapaki jalan Allah, kata Al-Ghazali, harus mampu mengendalikan perutnya. Sebab, perut yang penuh laksana kuda liar tanpa kendali, ia akan menyeret pemiliknya ke jurang kebinasaan. 3. Kenyang menghalangi rasa khusyuk. Apakah Anda pernah merasakan sholat menjadi berat setelah kenyang? Itulah bukti nyata yang disinggung oleh Al-Ghazali. Perut penuh membuat tubuh berat, pikiran kacau, dan hati tak tenang. Bagaimana bisa seorang hamba larut dalam munajat jika tubuhnya sibuk mencerna makanan? Rasulullah pernah berpesan, tidak ada bejana yang diisi anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum,
dan sepertiga untuk napas. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjadi pedoman emas. Saat kita melanggarnya, yang terjadi adalah perut penuh dan hati yang tumpul. 4. Kenyang membuat ruhani turun martabat. Al-Ghazali menegaskan bahwa terlalu kenyang menjerumuskan seseorang dari derajat malaikat ke derajat hewan. Malaikat tidak makan dan tidak minum, mereka hanya bertasbih dan taat. Sedangkan hewan hanya sibuk makan, minum, kawin, dan tidur. Manusia diberi kemampuan memilih, apakah ia akan naik ke derajat malaikat dengan menahan syahwatnya, atau jatuh ke derajat hewan dengan menuruti perutnya. Disinilah letak bahaya. Orang yang terus-menerus memenuhi perutnya tanpa kendali, lambat laun kehilangan kepekaan spiritual. Ia tidak lagi mudah tersentuh oleh ayat Al-Quran, tidak lagi tergetar oleh nasihat, bahkan doa-doanya pun hampa rasa. 5. Lapar sebagai jalan cahaya. Sebagai kebalikan dari kenyang, lapar yang terukur justru menjadi jalan cahaya. Imam Al-Ghazali tidak menyuruh umat Islam kelaparan tanpa sebab, melainkan melatih diri dengan mengurangi makanan agar hati lebih lembut. Dengan lapar, tubuh ringan, hati tenang, dan akal jernih. Orang yang berlatih lapar akan merasakan ketundukan lebih besar kepada Allah. Ia sadar akan kelemahan dirinya, ia juga lebih mudah berempati terhadap fakir miskin yang tidak punya makanan. Dengan demikian, lapar bukan sekadar kondisi fisik, tapi juga ibadah batin. 6. Renungan praktis. Jika perut terlalu kenyang, bacaan Al-Quran akan terasa berat dan lambat masuk ke hati. Jika perut dijaga, zikir terasa ringan, dan sholat terasa nikmat. Jika perut penuh, syahwat menguasai, jika perut dijaga, ruhani mengendalikan. Sahabat yang dimuliakan Allah, jelaslah bagi kita bahwa perut penuh bukan sekadar urusan fisik, tetapi berdampak langsung pada cahaya hati, khusyuk, ibadah, dan martabat ruhani. Imam Al-Ghazali menasihati kita agar tidak menjadikan perut sebagai pusat hidup. Biarkanlah perut kita sekadar penopang ibadah, bukan penjara yang mengikat jiwa. Karena itu, marilah kita mulai mengatur pola makan dengan kesadaran ruhani, makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dengan demikian, hati kita tetap bercahaya, ibadah kita tetap khusyuk, dan derajat kita tetap terjaga di hadapan Allah. Jalan menuju hati yang hidup. Setelah perjalanan panjang membahas bahaya kenyang dan dampaknya terhadap hati, jiwa, serta hubungan dengan Allah, Imam Al-Ghazali menuntun kita kepada satu muara, bagaimana agar hati kembali hidup setelah lama tertutup oleh kerak syahwat dan kerak kenyang. Hati yang keras karena terlalu sering dimanjakan perut ibarat tanah yang kering, retak, dan tandus. Tidak ada benih yang bisa tumbuh di atasnya. Begitu pula hati yang dikuasai nafsu makan, ia sulit menerima cahaya Al-Quran, sulit tersentuh oleh nasihat, bahkan sulit merasakan nikmat ibadah. Maka, Imam Al-Ghazali memberikan resep, lapar yang terjaga. Lapar bukan berarti menyiksa diri tanpa aturan, tetapi menjadikan lapar sebagai jalan untuk melembutkan hati, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan membangkitkan semangat ibadah. 1. Lapar sebagai obat hati. Imam Al-Ghazali berkata bahwa lapar adalah pintu menuju hikmah. Banyak orang bijak lahir dari kebiasaan mengurangi makan. Sebab ketika perut kosong, hati menjadi ringan, pikiran jernih, dan cahaya Allah mudah masuk. Sebaliknya, ketika perut penuh, hati tertutup kabut gelap, pikiran tumpul, dan nasihat tidak mempan. Inilah mengapa Nabi menasihatkan, tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadits ini adalah panduan hidup yang jika diamalkan, akan menjaga kesehatan jasmani, kejernihan akal, serta kelembutan hati. 2.
Lapar membuka pintu ibadah. Orang yang berlapar diri secara sadar akan merasakan ringan dalam beribadah. Saat perut tidak dipenuhi makanan berlebihan, sholat menjadi lebih khusyuk, tilawah terasa lebih nikmat, zikir lebih panjang, dan doa lebih mendalam. Kenyang sering membuat tubuh berat, malas bangun malam, enggan bersujud lama, bahkan sulit menangis dalam doa. Maka, Imam Al-Ghazali menegaskan, lapar adalah kunci pintu khusyuk. Lapar bukan tujuan akhir, melainkan wasilah jalan agar hati lembut. Hati yang lembut mudah menangis, mudah ingat mati, dan mudah merasakan kehadiran Allah. 3. Latihan menahan nafsu perut. Imam Al-Ghazali menyebut perut sebagai sarang syahwat. Bila seseorang mampu mengendalikan syahwat perut, maka syahwat lainnya lebih mudah ditundukkan. Oleh sebab itu, beliau menyarankan latihan bertahap. Mengurangi porsi makan sedikit demi sedikit. Membiasakan diri menahan lapar hingga waktu makan tiba. Menghindari makanan berlebihan meski halal dan enak. Menyadari bahwa setiap suap akan dimintai pertanggungjawaban. Latihan ini bukan hanya menjaga fisik tetap sehat, tetapi juga melatih jiwa agar tidak tunduk pada syahwat. 4. Menghidupkan hati dengan zikir. Selain mengendalikan makan, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya zikir. Hati yang lapar namun tidak disertai zikir hanya akan menjadi tubuh yang lemah. Tetapi hati yang lapar lalu dipenuhi zikir akan bercahaya. Zikir adalah makanan ruh. Jika tubuh diberi makanan dari bumi, maka ruh diberi makanan dari langit, yaitu kalam Allah dan zikir kepadanya. Dengan zikir, hati yang lama tertutup kerak kenyang akan perlahan terbuka kembali. Dengan zikir pula, rasa damai menggantikan kegelisahan, dan cinta kepada Allah mengalahkan cinta dunia. 5. Jalan kesederhanaan. Pada akhirnya, Imam Al-Ghazali tidak memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan makan, melainkan berjalan di jalan tengah. Yaitu tidak berlebihan dalam kenyang, dan tidak berlebihan pula dalam lapar. Kesederhanaan inilah yang membuat tubuh sehat, hati hidup, dan ibadah khusyuk. Rasulullah adalah teladan dalam hal ini, beliau makan secukupnya, sering berpuasa sunnah, dan tidak pernah menjadikan perut sebagai tujuan hidup. Saudaraku yang berbahagia, kenyang yang berlebihan memang menumpulkan hati, namun lapar yang terjaga dapat menjadi jalan untuk menghidupkannya kembali. Imam Al-Ghazali melalui Ihya Ulumuddin mengingatkan kita agar tidak menjadi budak perut, karena budak perut sulit menjadi hamba Allah yang sejati. Hati yang hidup lahir dari kesederhanaan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam mengendalikan syahwat. Dengan itu, seseorang akan lebih mudah merasakan manisnya iman, indahnya ibadah, dan lezatnya kedekatan dengan Allah Ta'ala. Penutup dan rangkuman hikmah praktis dari bahaya kenyang. 1. Menyibak akar masalah. Setelah kita menapaki perjalanan panjang memahami nasihat Imam Al-Ghazali, jelaslah bahwa kenyang bukan sekadar urusan perut, tetapi urusan hati dan ruhani. Perut yang penuh akan menyeret jiwa pada kelalaian, membukakan pintu syahwat, melemahkan kecerdasan akal, dan menjauhkan seseorang dari kesungguhan ibadah. Inilah hakikat yang dimaksud dengan kenyang menumpulkan hati. Imam Al-Ghazali tidak melarang makan, tetapi beliau mengingatkan agar makan tetap dalam batas kebutuhan, bukan hawa nafsu. Sebab, kenyang adalah awal dari banyak keburukan, sebagaimana lapar yang terukur adalah awal dari banyak kebaikan. 2. Bahaya yang terungkap. Dari berbagai uraian, ada 9 bahaya utama dari perut kenyang yang ditulis Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. 1. Menimbulkan keras hati dan menghalangi zikir. 2. Memunculkan syahwat berlebihan. 3. Membawa rasa malas dalam ibadah. 4. Mengganggu kesehatan jasmani. 5. Menumbuhkan sifat rakus dan cinta dunia. 6. Memperbanyak tidur dan melalaikan salat malam. 7. Menjadi pintu masuk setan dalam jiwa. 8. Mengurangi kecerdasan dan kejernihan pikiran. 9.
menghilangkan rasa kasih dan empati pada fakir miskin. Semua itu adalah bukti bahwa kenyang yang berlebihan menjadi tembok penghalang antara hati manusia dengan Allah. 3. Hikmah dari menahan lapar. Sebaliknya, lapar yang terukur membawa banyak manfaat, di antaranya menjernihkan hati sehingga mudah menerima cahaya Allah, menguatkan tubuh untuk beribadah dengan khusyuk, mematahkan syahwat yang menjerumuskan, menumbuhkan sifat sabar dan rendah hati, membuka pintu empati kepada sesama, menjadi sarana melatih jiwa menuju derajat takwa. Dengan lapar yang terjaga, seseorang lebih mudah menangis karena takut kepada Allah, lebih khusyuk dalam salat, dan lebih mudah merasakan lezatnya iman. 4. Jalan pertengahan. Meski lapar dianjurkan, Islam tidak menghendaki umatnya jatuh pada sikap gulu ekstrim dengan menyiksa diri. Maka Rasulullah memberikan pedoman sederhana. Tidak ada bejana yang lebih buruk diisi oleh manusia daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah. Hadis ini adalah timbangan emas. Bukan lapar yang menyiksa, bukan pula kenyang yang mematikan hati, melainkan seimbang dan sederhana. 5. Latihan praktis mengelola nafsu makan. Agar nasihat Al-Ghazali benar-benar meresap dalam kehidupan, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. 1. Mengurangi porsi makan secara bertahap. Jangan langsung drastis, tetapi biasakan diri dengan makan secukupnya. 2. Makan dengan niat ibadah, bukan semata-mata mencari kenikmatan. 3. Menghentikan makan sebelum kenyang penuh, sebagaimana sunnah Nabi. 4. Membiasakan puasa sunnah, seperti Senin Kamis atau puasa Daud. 5. Melatih diri dengan qanaah, merasa cukup dengan yang sederhana. 6. Merenungi nasib orang miskin saat hendak makan, agar hati luluh dan syukur semakin kuat. 6. Kenyang dan kehidupan modern. Di zaman modern, makanan begitu mudah diakses, restoran dan jajanan tersedia di setiap sudut, dan gaya hidup konsumtif menjadi tren. Inilah yang membuat peringatan Al-Ghazali semakin relevan. Banyak orang kehilangan kekhusyuan ibadah karena terlalu sibuk mengumbar selera. Kenyang yang berlebihan membuat manusia nyaman dalam buayan dunia, lupa akan kefanaan hidup, dan sulit merasakan kelezatan munajat malam. Karena itu, nasihat Al-Ghazali harus dijadikan cermin untuk menata kembali pola hidup kita. 7. Penutup, kembali pada kesadaran ruhani. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini mengajarkan bahwa perut adalah pintu hati. Jika pintu itu dijaga, maka hati akan bercahaya. Jika pintu itu dibiarkan terbuka lebar dengan kenyang, maka hati akan gelap dan tumpul. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan ungkapan, barang siapa ingin hatinya bercahaya, hendaknya ia sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Maka marilah kita menjadikan lapar yang terukur sebagai obat hati, bukan sekadar menahan diri dari makanan, tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa, dan menghidupkan ibadah. Saudaraku yang berbahagia, jangan jadikan perut sebagai Tuhan yang selalu dituruti. Kenyang adalah awal kelalaian, lapar adalah awal kesadaran. Seimbangkan hidup, makanlah untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Ingatlah bahwa perut kosong lebih mampu menampung cahaya Allah daripada perut yang penuh sesak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.